Kali ini ceritanya dibuka dengan hal yang paling ditakuti semua suami di muka bumi ini. Nama perempuan lain keluar dari mulut tetangga di tempat umum sebelum jam 7 pagi. Saya dapat kabar ini bukan sembarangan loh, Bu. Pokoknya jangan cuma percaya sama penampilan alim mereka. Laki siapa itu? Si Wawan, suaminya Arum yang so elegan itu loh. Kemarin malam pas jam 12 lewat, ada yang lihat dia berdiri lama banget di depan sebuah rumah. Ngobrol mesra berdua sama perempuan lain. Serius, Bu Sus? Perempuan mana? Anak gadis ini? Gadis dari Hong Kong, statusnya janda kembang, kerjanya malam terus. Namanya si Sofia. Duh, centilnya ampun-ampunan. Bisa-bisa rumah tangga baru tapi sudah hancur lebur kalau lakinya begitu. Makanya saya bilang, kasihan ya jadi istri muda. Udah cantik-cantik, taunya suaminya keluyuran malam-malam sama perempuan lain. Namanya Sophia itu. Bu Sus, itu ngomongin siapa? Arum, kebetulan banget kamu baru datang. Ya ini, saya cuma ngingetin ibu-ibu aja, biar pada hati-hati sama suami sendiri. Ngingetin gimana maksudnya, Bu? Kalau ada yang mau disampaikan soal suami saya, sampaikan langsung ke saya. Jangan diomongin di depan orang banyak kayak gini. Loh, saya kan cuma nyampein apa yang saya denger, Rum. Bukan salah saya kalau emang kejadiannya kayak gitu. Dengar dari siapa, Bu? Kalau ngomong dijaga ya. Jangan suka memfitnah orang kalau nggak tahu kebenarannya. Ih, dipancing sedikit kok langsung baper. Saya kan cuma ngomongin fakta yang dilihat warga. Kalau suami kamu bener, gak bakal mangkal tengah malam sama janda. Makanya jadi perempuan itu yang becus ngurus suami. Jangan cuma bisa dandan tapi rumah tangga kopong. Kalau nggak berani sebut sumbernya, berarti ibu emang sengaja mau bikin saya sama suami saya berantem kan? Kenapa sih, Bu? Dari awal saya pindah ke sini kayaknya ibu emang niat banget nyari-nyari salah saya. Loh, kok saya yang disalahin? Saya cuma omongin fakta. Kalau emang gak ada apa-apa, ngapain kamu segitu paniknya, Rum? Udah Bu Sus. Rum, jangan ribut di sini. Tuh, lihat. Mental orang susah. Ditegur sedikit langsung ngamuk. Sok suci sih. Busus. Gara-gara ibu, saya kehilangan pelanggan tuh. Mbak Arum itu biasanya belanja banyak. Sekarang malah pulang tangan kosong. Loh, kok saya lagi yang disalahin, Bang? Saya kan cuma ngomong doang. Bukan saya yang larang dia belanja. Lagian ini gerobak sampean, bukan gerobak saya. Ngapain sewot ke saya? Astagfirullah. Ya sudah. Terserah ibu aja deh. Di kampung ini kabar burung emang lebih cepat daripada kurir paket. Tapi yang baru aku sadar pagi itu, korbannya bukan cuma reputasi orang. Tukang sayur yang gak salah apa-apa pun ikut kena getahnya. Mas? Siapa itu Sofia? Sofia siapa, Rum? Kenapa tiba-tiba nanya itu? Jangan pura-pura nggak tahu. Baru aja aku ribut sama Bu Sus di depan gerobak Bang Maman. Di depan semua ibu-ibu. Katanya kamu ketemu perempuan namanya Sofia tengah malam. Ngobrol mesra. Aku udah tanya dia dapet info dari siapa. Dia nggak mau sebutin. Katanya ada informan. Tapi nggak berani buka nama orangnya. Informan macam apa itu? Sampai berani nuduh tapi gak berani nyebut sumbernya. Itu yang bikin aku sakit hati, Mas. Sampai aku harus ribut sama dia di depan banyak orang. Sampai aku nggak jadi belanja pulang tangan kosong gini. Arum, dengerin aku dulu. Semalam aku ronda sama Surya. Kan aku cerita ke kamu sebelum berangkat. Nah, waktu keliling itu gak sengaja papasan sama tetangga yang baru pulang kerja. Namanya Sofia. Surya yang kenal duluan. Dia yang kenalin ke aku. Aku cuma say hi, cuma ngobrol bentar soal jalanan kampung. Itu doang, Rum. Demi Allah. Tapi kenapa bisa ada orang lapor detail gitu ke Bu Sus? Kayak sengaja diintipin. Entahlah, Rum. Yang jelas, kalau orangnya aja gak berani nunjukin muka, gimana kita mau percaya itu bukan cuma fitnah atau yang digede-gedein? Aku bukan gak percaya kamu, Mas.
Tapi kenapa sih? Kenapa tiap kali ada apa-apa yang jadi sasaran kok selalu aku juga? Tadi aja dia berani banget ribut balik ke aku di depan orang-orang. Bu Sus itu ke Bu Kunti manis banget. Tapi ke aku sinis melulu. Aku salah apa sih sebenarnya sama dia? Kamu gak salah apa-apa, Rum. Orang kayak Bu Sus itu emang cari sasaran yang paling gampang buat dijatuhin. Ya abis, aku udah kesel banget, Mas. Gimana kalau siang ini kita makan di luar? Anggap aja permintaan maaf dari aku, biar mood kamu balik lagi. Ya udah deh. Tapi kamu yang traktir ya. Anggap aja denda karena bikin aku dikatain laki gatel. Siap yang mulia, denda dibayar lunas hari ini juga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Rapat malam ini saya buka. Untuk persiapan 17-an tahun ini, saya rasa nggak perlu lama-lama mikir siapa yang jadi ketua panitia. Ya udah, saya aja yang jadi ketua panitia. Biar semua terkoordinir rapi di bawah satu komando. Nono ya Pak RT, gak bisa gitu aja main tunjuk diri sendiri. Ini kan panitia rakyat, harus musyawarah, harus ada calon lain, harus ada, apa itu namanya, pemilu. Terus kalau musyawarah, kamu punya calon lain noh. Ada, saya calonkan diri saya sendiri. Pak No siap jadi ketua panitia 17-an. Visi misi saya jelas. Lomba panjat pinang wajib pakai oli bekas biar seru. Sama snack rapat wajib kerupuk. Bukan kacang basi kayak biasa. Ya udah, siapa yang dukung Pak No? Angkat tangan sekarang. Yah, masa nggak ada yang dukung? Padahal visi saya tadi udah bagus. Tuh kan No, rakyat udah bicara. Untuk bendahara, saya tunjuk Bu Kunti. Sudah terbukti rapi dan bisa dipercaya soal duit. Terima kasih Pak RT. Tapi saya rasa saya butuh asisten. Kebetulan Arum ini kelihatan teliti orangnya. Arum, mau bantu saya pegang catatan keuangan? Boleh, Bu. Saya mau bantu semampu saya. Baru sebulan tinggal di sini, udah dikasih jabatan deket sama bendahara. Enak banget ya, jadi orang yang pinter cari muka. Untuk divisi konsumsi, saya percayakan ke Bu Sus. Wah, terima kasih Pak RT. Meski saya sih lebih cocok yang lebih strategis ya sebenarnya. Tapi ya sudahlah, konsumsi juga penting kok. Biar panitia yang lain gak kelaparan pas ngurusin duit-duitan. Divisi logistik saya pegangkan ke Surya. Keponakan saya sendiri, jadi gampang dikoordinir. Oke lah, siap Om. Tunggu. Kok saya nggak disebut Pak RT? Ini kan acara kampung. Saya warga kampung. Masa saya dilewatin gitu aja? No, kamu itu tukang parkir, bukan panitia acara. Nono ya Pak. Justru itu. Siapa lagi yang paling mengerti soal keamanan di sini kalau bukan saya? Saya angkat diri saya sendiri jadi divisi keamanan. Ya udah. Kamu divisi keamanan. Nah, karena saya resmi divisi keamanan, mohon kontribusi biaya pengamanan acara. Sukarela aja kok, asal jangan kurang dari 50.000. Surya, ini dana awal buat belanja logistik. Belanjanya di toko ini aja ya. Udah langganan tetap kampung kita dari dulu, harganya juga udah cocok. Siap Om. Baik Pak RT, nanti begitu ada nota, langsung saya sama Arum catat rapi di pembukuan. Bagus. Ya sudah, kalian berdua boleh pulang duluan. Biar Surya saya kasih arahan detail soal toko-tokonya.
Nih, tambahan 1 juta buat kamu pribadi. Anggap aja uang saku dari Om, biar kamu semangat kerjanya. Wih, makasih banyak Om. Loh, ini kan keponakannya Pak RT. Surya kan? Wah, kebetulan banget. Tadi pagi saya baru nanya-nanya kabar om kamu ke supir saya. Iya Pak, kenal juga sama saya toh. Ini disuruh belanja buat 17-an kampung. Aduh, panjang amat daftarnya. Sampai 2 lembar gini. Acaranya gede-gedean ya tahun ini. Iya Pak, katanya tahun ini mau bikin panggung sendiri. Jadi belanjanya banyakan dari biasanya. Ya udah, sini saya bantu hitung langsung. Buat langganan lama kayak om kamu, saya pasti usahain yang terbaik lah. Papan multiplek 18 mili, 30 lembar, kaso sama reng 40 batang. Oh, ini juga ada cat kayu, cat tembok, sama kabel-kabel buat lampu hias panggungnya ya? Iya Pak, sesuai yang ditulis om saya semua. Oke. Ini nih baru namanya belanja niat. Bentar ya, saya totalin dulu. Nah, kalau harga normal sebenarnya tembus 53,5 Mas. Tapi berhubung ini buat om kamu dan kita kan udah langganan lama, saya kasih diskon 3,5 juta. Jadi bulet 50 juta aja. Wah, makasih Pak. Baik banget. Ah, biasa aja itu Mas. Namanya juga sama-sama enak, sama-sama untung. Bilangin ke om kamu, kapan-kapan mampir sini, ngopi-ngopi. Siap Pak, nanti saya sampein. Ini notanya Mas, lengkap sama rinciannya. Barangnya mau diantar sekarang apa nanti sore? Sekarang aja Pak. Pak, satu lagi boleh ya? Ini antara kita aja ya Pak. Jangan kasih tahu om saya. Oh itu, tenang aja Mas. Gampang kok, saya juga udah biasa bantu yang model begituan. Wah, makasih banyak Pak. Ngerepotin nih jadinya. Halah, santai aja. Tunggu bentar ya, saya siapin mobilnya. Sekalian muatin barang. Depo lagi, Sur. Berapa nih? Biasa aja apa lebih gede dari kemarin? Dan inilah Bang Jaka, pemilik warung serba ada. Jual Indomie, jual pulsa, sampai jasa nitip depo yang nggak pernah tertulis di pelang tokonya. Tapi warga semua tahu kemana harus nyari kalau lagi butuh. Yang gede aja Bang. Alhamdulillah lagi ada rezeki lebih. Lumayan jadi panitia 17-an ternyata. Wah, enak dong ya jadi panitia sambil cuan. Kapan-kapan ajakin saya jadi panitia juga, Sur. Rezeki masing-masing lah Bang. Kamu denger nggak? Katanya dia abis dapat duit dari jadi panitia. Panitia kok malah dapat duit? Kan mereka suka relawan, mana dapat gaji? Iya, aneh, mencurigakan. Bagus, Sur. Nih, lihat. Rapi banget kerjaan kamu. Barang lengkap, nota lengkap. Nggak ada yang kececer satupun. Iya Om, semua sesuai yang didaftar. Apalagi ini. Harganya masih di angka segini. Padahal harusnya bisa lebih dari ini, Sur.
Hebat juga kamu, sampai bisa dapat segini di sana. Ah, itu mah kebetulan aja, Om. Kayaknya emang udah kenal Om dari dulu, jadi enak ngobrolnya. Bukan kebetulan, Sur. Orang yang gak becus, ke toko langganan pun bisa berantem soal harga. Kamu ini beda, tahu nempatin diri. Makanya Om percaya logistik dipegang kamu, bukan orang lain. Kamu tenang aja, Sur. Kerjaan kamu malam ini Om bakal inget terus. Orang kerja bagus itu emang seharusnya diingat, apalagi keluarga sendiri. Siap, Om. Ada lagi yang perlu saya urus? Udah, segini dulu cukup. Istirahat sana. Besok masih banyak yang mesti diberesin buat acaranya. Asisten bendahara, catatan keuangan panitia. Cih, awas aja kalau sampai ketahuan ada yang aneh di duit itu. Bakal jadi bahan paling enak buat aku obrolin ke seluruh kampung. Malam itu, di teras rumahnya sendiri, dendam Bu Sus gak ikutan padam bareng lampu-lampu tetangga yang satu-satu pada mulai dimatikan. Jenis kebencian yang cuma nunggu satu celah kecil buat akhirnya meledak. Aduh, pegel banget. Jalan kaki mulu dari tadi. Coba ada motor. Enak kali ya, tinggal ngebut. Kalau ini JP, aku bisa beli motor. Gak perlu lagi jalan kaki jauh-jauh. Apalagi kalau lagi bawa belanjaan berat kayak tadi. Sekali ini doang. Habis ini beneran berhenti. Setelah pegang uang kas, Surya mulai depo lagi. Demi motor yang belum tentu juga bakal kebeli. Dan di sisi lain kampung, Bu Sus lagi mendendam diam-diam nunggu celah buat menjatuhkan Arum. Penonton, simpan dulu semua kecurigaan kalian rapat-rapat karena part 1 ini cuma pemanasan. 2 bom waktu udah dipasang malam ini, dan gak ada yang tahu siapa yang bakal meledak duluan.